Kan karena gampang banget menurut gue untuk masuk ke bubble of feeling sad or feeling depressed karena kok gue nggak perform ya hari ini. Gue tuh masih kayak mempertanyakan eksistensi lo gitu loh. Kayak lo pernah ada di posisi itu juga berarti. Sampai depressed gitu. Sampai depressed gue bisa bilang untungnya enggak. Untungnya enggak sampai depressed. Lebih ke sedih aja sih, enggak perform. Karena kita sebagai atlet kayak kita setiap hari berusaha ngasih yang terbaik kan. Kayak kalau hasil tandingnya nggak sesuai sama ekspektasi ya. Kalau buat gue ngelihatnya masih lebih kesedih, nggak sampai yang depressed banget. Kayak menurut gue itu suatu kelebihan gue juga sih. Gue ngerasa enaknya kalau di berenang itu sangat terukur ya. Jadi kalau misalnya yang satu berenangnya lebih cepat, ya sesimpel, ya kenapa lu gak kepilih ya, berenang lu kurang kenceng, udah gitu doang sih. Di tahun itu gue sangat percaya sama law of attraction. Sama mindset, positive mindset. Kayak di tahun itu gue bener-bener setiap latihan tuh gue makan latihan kayak apa aja, gue makan, gue habisin, gue sikat, gue kasih 110%. Tapi di saat yang bersamaan gue juga optimis kayak, oh nanti di SEA Games nanti gue udah ngebayangin nanti kalau gue juara gue mau selebrasi kayak gimana. Visualisasi gitu, segala macam. Tapi emang mungkin karena positif mindset gue dan optimis gue dalam ngejalani hari-hari gue tuh semua serba gampang jadinya. Ya karena itu tadi. Akhirnya karena 2017 tuh apa ya, nggak semudah itu, nggak mudah juga, maksudnya kayak nggak semudah yang terlihat lah ya, seseru dan senyaman itu semua serba positif. Jadi 2019 Halo Dashers, selamat bergabung dan kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboards. Nggak berasa kita udah memasuki episode 50-an. Yes, that's right, udah 50-an something. Tapi membuka episode di atas 50 ini, hari ini kita kedatangan tamu yang menurut aku seru banget untuk kita kulik journey-nya. Sekarang aku sudah bersama Garin Nathaniel. Halo. Hai. Nah, jadi buat yang belum tahu, Garin ini merupakan seorang atlet renang yang newly retired. Udah bisa dibilang ex lah ya. Udah bisa dibilang ex lah ya. Former swimming athlete. Tapi sebenarnya yang pingin banget kita bahas hari ini tuh your overall journey and how you feel about apa ya, akhirnya sudah pensiun dari dunia ini. But okay, first of all, tell us your swimming journey dari 0 sampai sekarang gitu. Wah, panjang ya. Kita di sini bikinnya satu series, jadi per narsum kayak 5 episode gitu ya. Swimming journey itu mixed of feelings, mixed of learning lessons, segala macam. Itu swimming itu yang apa ya, ngebentuk gue jadi what I became today gitu. I see. Soalnya apa ya, seumur hidup gue isinya sebenarnya sampai sekarang ya mostly berenang. Bener-bener berenang. Kalau disuruh cerita dari nolnya banget, itu gue diceburin. Ya, biasalah orang tua zaman dulu kan. Karena kan background keluarga lo juga semuanya apa namanya, it's in the swimming fit world, aja sih. kan? Soalnya sebenarnya kita generasi pertama yang di berenang. Oke. Bokap juga dulu hobi aja. So, dia macam-macam sih, dia pernah jadi pelatih bola, dia hobi judo, dia hobi ya versatile lah ya. Aktif lah, suka olahraga lah. Gue diceburin dulu. Waktu gue diceburin itu posisinya kakak gue udah ikut pertandingan-pertandingan kelompok umur, Martin dan Alvin. I see. Jadi udah otomatis langsung serius lah, ikut latihan. Sampai akhirnya itu singkat cerita baru bisa masuk tim daerah itu SMA. Oke. Sedikit late bloomer sebenarnya, karena banyak yang dari SMP tuh udah prestasinya sangat menjulang tinggi, sedangkan di masa-masa gue SMP baru gede gitu,
itu gue lagi mogok-mogoknya. Oke. Gitu. Lagi mogok-mogoknya tuh gimana maksudnya? Biasalah jealous ngelihat temen-temen yang pada bisa main, ngelihat ekskul sana sini. Ada yang futsal, ada yang bola, futsal, basket, iya. segala macem. Ya anak baru gede lah, pengen explore. Terus masuk tim daerah waktu itu buat Popnas, antar pelajar nasional. Itu SMA. Sebenarnya itu belum officially masuk tim Platda, karena masih Popnas doang. Udah dari situ, nah setelah dari Popnas itu kelas 3 SMA, rencananya setelah SMA mau pensiun. Itu 12 tahun lalu. 12 tahun lalu. 12 tahun lalu. Nah, setelah SMA itu udah sempat ngurusin kuliah di luar juga segala macam. Pokoknya intinya tinggal berangkat. Sampai akhirnya gue pun lupa inget kenapa gue memutuskan kayaknya sayang juga ya journey berenang gue itu posisinya berarti udah berenang kurang lebih 14 tahun. 14 tahun. Waktu kelas 3 SMA. 14 tahun. 14 tahun waktu kelas 3 SMA gue ngerasa masa gue juara Popnas doang sih? Masa antar pelajar doang? Ada drive lain dari dalam diri lo gitu. Ada drive, tapi sebenarnya drive-nya nggak yang sebesar itu. Masih yang setengah hati. Cuman keluar aja dari mulut kayaknya kuliah di Jakarta aja deh. Nah, sambil berenang, akhirnya gue memutuskan buat kuliah di Jakarta supaya bisa tetap berenang. I see. Dan bener aja tiba-tiba itu setelah 1 semester kuliah, semester keduanya langsung cuti. Karena jadwal latihan lo harus kempit kepanggil Platnas. Karena kepanggil Platnas dan waktu itu tuh semester kedua itu di tahun SEA Games. Tahun SEA Games 2015. Kepanggil buat Platnas. Cuti. Udah dari 2015 sampai 2013 gue di tim nasional. 2023 di tim nasional gitu. Susah gak sih pas awal-awal sebelum lo cuti? Kan lo harus ngimbangin jadwal latihan sama lo kuliah. Like what was that like for you? Kalau cuti sih lebih ke lega malah jadinya. Karena kan jadi bisa lebih fokus ke karir, ke berenangnya kan. Justru lebih beratnya kalau nggak cuti. Karena kampus membantu buat memudahkan cuti segala macam. Tapi untuk nilai segala macam mereka masih memberi kita tanggung jawab. Benar-benar gitu. lumayan strict juga. Lumayan strict. Makanya gue tetap 7 tahun, nggak yang tiba-tiba skripsi lulus gitu. Iya benar, nggak mungkin kayak di pinggir kolam renang lu buka laptop gitu kan, makanya. kayak hadir bu gitu. Iya makanya gitu. I see. Okay, but talking about SEA Games, in this podcast kita emang banyak ngebahas soal journey atlet gimana, but I would like to tap in more ke preparation mentally-nya tuh seperti apa sih ketika lo dipanggil untuk latihan, lo harus ada certain target yang harus di-achieve. What was that like for you? Kalau itu gue akan highlight dari 2017 itu journey dimana gue itu SEA Games kedua. Gue rekor nasional di tahun itu gue ada 3 rekor nasional sama SEA Games sama 1 perak SEA Games. Pokoknya 2017 itu bisa dibilang peaknya gue lah. Itu kalau on paper tuh achievement lo tuh luar 2017 semua. 2017 tuh luar biasa. Parah, banget itu gue umur 21. Oke. Di tahun itu gue sangat percaya sama law of attraction. Sama mindset, positive mindset. Kayak di tahun itu gue bener-bener setiap latihan tuh gue makan latihan kayak apa aja gue makan, gue habisin, gue sikat, gue kasih 110%. Tapi di saat yang bersamaan gue juga optimis kayak nanti SEA Games nanti gue udah ngebayangin nanti kalau gue juara gue mau selebrasi kayak gimana. Visualisasi gitu, segala macam. Tapi emang mungkin karena positive mindset gue dan optimis gue dalam ngejalani hari-hari gue tuh semua serba gampang jadinya ya karena itu tadi. Akhirnya karena 2017 tuh apa ya nggak semudah itu nggak mudah juga, maksudnya kayak nggak semudah yang terlihat lah ya. Seseru dan senyaman itu semua serba positif. Jadi 2019 pas di SEA Games 2019 gue ngerasa
wah gue nggak ngerasain hal yang sama nih. Okay. Jadi gue nggak perform. Iya. Ada perbedaan signifikannya berasanya di bagian mananya gitu. Mental. Oke, mental. Di latihan gue tetap ngasih 110% dan segala macam. Cuman di SEA Games-nya tuh beda, rasanya tuh beda, di big events-nya tuh beda. Jadi itu apa ya? Emang sebenarnya gue bisa bilang jadi atlet tuh seru banget. Naik turunnya tuh jelas. Apa yang lo kasih, apa yang lo dapet itu semua jelas. Kayak semua sesuai perhitungan lah. Gitu. I see. Oke, itu kan peak lo adalah di SEA Games 2017. Iya. Pas 2019, like what happened for you? Apa yang beda dari preparation-nya? Ataukah ada dari segi fisika apa? Dari preparation-nya juga beda. Oke. 2019 itu habis Asian Games di Jakarta 2018. Kalau Asian Games itu emang berenang Indonesia masih sangat susah buat bersaing di Asian Games. Terakhir itu kita medali itu tahun 92. Oh. Jadi setelah itu kasarnya berenang Indonesia di Asian Games cuman partisipan aja. Oh, I see. Tapi kita tetap perform di Jakarta. 110% tetap perform kayak di Asian Games Jakarta itu meskipun kita nggak dapat medali. Itu rekor nasional banyak banget. Rekor nasional banyak banget, personal best time segala banyak banget. Cuma kan ujung-ujungnya multi events kayak gitu, apalagi yang dilihat sama negara kan udah pasti medali kan. Betul. Gitu. Cuman ya kita sebagai atlet, kita sebagai individual tetap puas di Asian Games itu. Iya. Nah, karena kepuasan tersebut, gue ngambil off itu lumayan lama. Oke, berapa lama ngambil off? Dari 2018 itu kayak 3 bulan ada deh. Oke, 3 bulan tuh terhitung lama ya? Terhitung lama sebenarnya. Gue kira tuh lama tuh kayak 6 bulan, setahun terhitung gitu. Lama. Jadi ya. 2019 gue balik naikinnya lagi tuh susah. Oke. Gitu. Meskipun 2019 itu SEA Games-nya di Desember, tapi nggak kekejar. Gitu. Jadi sebenarnya dari pola latihannya udah kerasa, udah tahu lah kayak nih nggak kekejar nih. Jadi begitu di SEA Games-nya juga mentalnya udah beda. Gitu. I see. Oke. Jadi kalau untuk mengikuti SEA Games itu kan pasti dipilih oleh PBRC ya. PRSI. Iya, PRSI. PRSI. Iya. Ralat. Dipilih oleh PRSI. Nah, di dalamnya itu competitiveness-nya itu seperti apa sih? Berarti kan gue kebayang kayak orang kan kayak rebutan war slot gitu berarti kan ya. Benar. Like wow, rasanya gimana? Gue tuh selalu penasaran like the internal tuh sepanas apa orang-orang pada compete dengan menu-menu latihannya masing-masing, mentality yang beda-beda. Itu gimana tuh? Enaknya kalau di berenang itu sangat terukur ya. Jadi kalau misalnya yang satu berenangnya lebih cepat, ya sesimpel ya kenapa lu nggak kepilih ya, berenang lu kurang kenceng, udah gitu doang sih. Competitiveness-nya lebih ke apa ya? Biasa ambisius orang yang di belakangnya. Misalnya sorry to say orang tuanya. Kayak kadang justru itu yang drive negativity through athletes mindset gitu loh. Kadang. Gak semua, tapi ada in some cases. Apalagi kan anak ini kan buat menjadi atlet profesional itu kan udah dari sangat kecil ya. Dan dari sangat kecil itu posisinya masih di masih sangat di support dengan orang tua gitu. I see. Tapi dulu pas lo memutuskan untuk memilih olahraga renang, lo merasa kayak lo memilih apa itu kayak udah given aja to you, like okay your family udah banyak yang renang juga, yaudah deh gue lebih ke given. Lebih ke given, dan untungnya gue nah ini juga yang gue rasain kenapa waktu SMA gue baru bisa berkembang baik gitu ya. Karena gue ngerasa itu pola pikir gue udah lebih dewasa. I see. Gue ngerasa oh iya nih gue ada potensi dan ada opportunities di berenang. Jadi dari situ begitu gue yakin bisa, gue push gitu. Apinya langsung nyala tuh. Nyeselnya sih enggak ya. Lebih ke kesel dulu justru kayak ini ngapain sih gue berenang, orang gue nggak ada di diskusi mau jadi atlet renang apa segala macam. Gue punya mimpi yang lain. Tapi begitu gue ngeliat opportunities ya, gue
kasih semuanya. Gitu. Dan keluarga lo juga udah full on support. Iya. Udah Gerin mau apa, yaudah kita support gitu. Iya benar-benar. Nah selain preparation mentalnya, physically latihan fisik perenang tuh kayak apa sih Gar? Gue selalu kepo deh, kayak kalau lari kan kita udah sering lihat tuh kayak seliweran aja di Instagram, tapi perenang tuh gue masih blind banget. Like what's the preparation like? Maksudnya lebih di luar kolam renang gitu ya? Di luar kolam renang ya we do some weights, kayak kita ngangkat beban, terus yang muda-muda body weights, terus mobility, simple banget sih sebenarnya. Berenang itu paling nggak bisa dibilang sebenarnya nggak ribet ya, all the basic stuff lah. Kayak di gym juga kita all the basic stuff, squat, deadlift, nggak terlalu yang kompleks. Mobility, stretching segala macam gitu-gitu aja sih. Gue kira kayak ada gerakan-gerakan plyometrics itu yang plyometrics pasti ada, gitu, pasti ada. Cuman itu nggak terlalu yang gimana banget. Berarti ini adalah fitness rutin yang sudah lo jaga dari lo SMP kecil dong berarti ya? SD mah. SD, SMP, SMA. Berarti lo dijaga makan segala macam. Jaga makan nggak terlalu sih kita, karena nggak ada yang ini juga ya, nggak ada yang apa bahasanya mantau, kayak lebih ke ya tahu diri aja sih. Itu mana yang bisa dikurangin, mana yang bisa ditambahin. Gitu. I see. Berarti total karir berenang lo kan udah 14 tahun ya? Kalau sekarang berarti sekarang tuh berarti udah lebih lagi dong? Gue pensiun berarti 20 tahun setelah gue belajar. 20 tahun. Profesional 8 tahun lah. Damn. Oke. Dalam jangka waktu itu, pernah gak lo ada di satu titik di mana lo ngerasa kayak I think I wanna give up. I think kayaknya gue udah deh gitu. I think my time is over gitu loh. Sebelum lo retire. Kayak have you ever banyak banget ada di momen itu? Banyak banget. Boleh dong diceritain salah satu momen itu gimana buat lo? Salah satunya itu tadi yang gue cerita. Setelah SMA. Ya setelah SMA. Mau pensiun tapi gak jadi. Terus kalau lagi nggak bisa perform, itu sering banget. Apalagi udah achieve beberapa hal yang lumayan memuaskan, kayak misalnya di PON, di SEA Games udah ada sesuatu yang bisa dibanggakan, pasti pensiun kali ya, gitu. Cuman nggak semudah itu ternyata, ujung-ujungnya ntar aja deh. Gitu. I see. Karena gampang banget menurut gue untuk masuk ke bubble of apa ya, feeling sad or feeling depressed karena kok gue nggak perform hari ini. Gue tuh masih kayak mempertanyakan eksistensi lo gitu loh. Kayak lo pernah ada di posisi itu juga berarti. Sampai depressed gitu. Sampai depressed gue bisa bilang untungnya enggak. Untungnya enggak sampai depressed. Lebih ke sedih aja sih, enggak perform. Karena kita sebagai atlet kayak kita setiap hari berusaha ngasih yang terbaik kan. Kayak kalau hasil tandingnya nggak sesuai sama ekspektasi ya. Kalau buat gue ngelihatnya masih lebih ke sedih, nggak sampai yang depressed banget. Kayak menurut gue itu suatu kelebihan gue juga sih. Gue ngerasa gue nggak gampang depressed. Gue ngerasa gue bisa ngalihin sesuatu yang kayak shift yuk ke positif things. Gitu. I see. Karena like a lot of athletes came to this podcast tuh yang pingin banget gue highlight itu selain emang achievementnya oke juga, tapi like I wanna talk about the human side of you guys gitu loh, kayak the progress, the regress, berat-beratnya gimana tuh gue rasa kayak tidak banyak yang tahu, karena pasti ada lah capek-capeknya juga pasti ada. Tapi yang bikin buat gue amazed adalah somehow you guys can keep pushing through gitu loh, dan mungkin itu mentality yang kita newbie yang baru mulai olahraga atau kayak sports enthusiast ingin punya gitu loh. How do you push through in moments yang gue capek banget lagi gitu loh, gue pengennya rebahan doang lagi kayak gitu sih. Balik lagi kayak kita lihat lagi purpose kita ke arah mana, kayak kenapa kita memulai ini, kayak masa kita stop di tengah jalan. Meskipun ujung-ujungnya berenang itu buat gue, kayak gue nggak berani bilang berenang itu passion gue juga. Karena berenang
gue ngerasa belum sempet kenalan sama yang namanya passion, tapi udah jadi karir. Itu buat gue personally. Iya. Karena apa ya? Sejujurnya kenapa gue bisa push hari-hari gue sebagai atlet renang ya karena gue nggak mau mudah menyerah, karena gue ngelihat goal gue ke depannya kayak gimana, kenapa gue memutuskan buat ngambil di path ini. Itu aja sih. Buat gue nggak terlalu yang mikir kemana-mana. Jadi semuanya balik lagi kayak purpose-nya mau kemana. Kalau buat gue gitu. Iya, itu bisa banget. Semoga di sini Dashers yang nonton merasa terinspirasi ya. Gue merasa terinspirasi sih sekarang. Kayak right at this 10 second. Oke, track back ke SEA Games dikit lagi. Waktu itu siapa lawan terberat lo? Di SEA Games ya? Di SEA Games. Selalu Singapura, Thailand. Kalau di zaman gue waktu itu masih Singapura sama Thailand. Singapura sama Thailand. Kalau di akhir-akhir kemarin tuh Vietnam udah mulai. Vietnam udah mulai di atas jauh mah. Kayak bedanya tuh sepersekian detik juga gak sih kayak? Kurang lebih ya, 1-2 detik lah. Man, gitu. Kayak all that training dan selisihnya tuh kayak detik-detik gitu loh kayak. Kayak seminggu kita latihan bisa berapa ya? Bisa 30 kilo gitu, tapi di tanding cuma 200 meter, 400 meter. Iya, terus kayak udah kan endingnya juga dilihat detik-detik, sepersekian detiknya itu yang matters. Kayak serunya di situ bener-bener. Oke, so right now lo baru retire, udah bisa dipanggil former athlete. Bisa. How do you handle the transition? Sebenarnya kalau gue nggak terlalu jomplang banget sih, karena gue sekarang setiap hari lari, dan udah pakai coach. Gue ngeliat soalnya kakak lo Martin juga jadi lari juga sekarang. Iya kan? Makanya, jadi gue masih ngerasain drive yang sama. Sebenarnya nggak sama sih. Gue ngerasa sebenarnya jauh lebih happy sekarang. Kalau ngomongin happy ya. Dan balik lagi ke tadi soal passion, gue ngerasa gue baru kenalan sama yang namanya passion. I see. Kalau di latihan lari masih ada hal-hal yang sama yang gue dapet seperti di latihan renang. Kayak misalnya di saat lagi capek kita lagi kayak push terus. Nah itu gue masih dapet tuh sekarang setelah gue retired, hal-hal kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak jomplang banget. Cuman yang pasti untuk sekarang gue sangat happy ngejalanin hari-hari gue. Ya nggak tahu ya, mungkin lari, pokoknya gue selalu happy banget setelah lari, saat lari gitu. Dan ujung-ujungnya balik lagi punya goal. Iya. Jadi kayak itu udah sesuai dengan yang lo inginkan juga gitu. Rasanya aneh aja punya hobi, apalagi olahraga, tapi nggak ada goalnya. Iya. Ngerti kan? Jadi kayak ngerti. Gue balik lagi ke olahraga, hobi olahraga tapi nggak ada goalnya, itu buat gue aneh juga ya kalau nggak ada goalnya ya. Bener-bener. Karena lo udah terbiasa dengan setting goals itu dari lo kecil, lo ada certain goals, certain targets, ada sesuatu yang harus di-achieve gitu. Bener, kayak sekarang gue memutuskan mau maraton nih. Itu gue maraton gue nggak mau setengah-setengah. Harus kayak full on. Harus mateng nih. Harus mateng ya. Gue memutuskan baru mau maraton itu tahun depan. Kayak tahun ini half marathon dulu lah. Pokoknya gak mau setengah-setengah sih. All or nothing gitu. Lucu juga ya. Kayak hobi tapi ambi. Kayak pas banget dia ngomongin soal lari, tiba-tiba mukanya langsung glowing gitu ya. Kayak jadi itu passion. Di luar itu ya. Iya benar. Di luar kesadaran. Kayak would you say that running could be your passion right now? For now, gue bisa bilang itu banget karena setelah beberapa bulan ke belakang gue ngejalanin lari, itu gue happy banget. Oke. Gitu bener-bener apa ya? Pelarian. Iya, bener-bener. Berarti lo udah menjalankan pelarian ini berapa lama berarti so far? Terhitungnya dari kapan? Bisa dibilang dari Januari sih. Dari Januari. Tapi baru pakai coach itu
2 bulan ke belakang. Dan so far lo happy banget dengan semua programnya, training regime gitu. Happy banget. Kelihatan banget langsung kayak ya gue sorry ya daftar maraton tahun depan. Berarti tahun depan target lo mau apa nih, kayak full marathon atau full marathon? Udah kepikiran belum mau lari di mana aja? Ngincer Tokyo sih. Oke, Tokyo. Gitu. Plan B-nya Osaka. Wah, seru banget. Ujung-ujungnya bareng Martin lagi. Bener. Iya, karena kemarin dia juga baru pulang. Iya. Itu dia kemarin baru pulang atau baru mau berangkat ya? Baru mau berangkat ya? Baru mau berangkat ya. Ya, keluarga ini menurut gue sungguh luar biasa. Gue belum pernah ketemu keluarga yang se-fit keluarga lo sih. Kayak berarti harus lebih banyak kita undang ke podcast ini. Oke. Jadi sekarang gue pengen tanya-tanya lagi dan kulik-kulik sedikit. Kira-kira lo ada share nggak kira-kira untuk dashers di luar sana, atau mungkin ada young athletes yang nonton? Do you have any tips that you can share with them agar mereka bisa strong mentally and physically? Kalau buat yang atlet sih, dari gue selalu bilang kayak ya adalah beberapa junior yang kayak minta tips dari gue, tapi gue balik lagi kayak semua yang kalian udah pernah dengar itu pasti ya udah pegang aja apapun itu, yang kayak misalnya kayak tadi remember why you started, terus selalu keep positive mindset, all the basic stuff deh. Gue nggak terlalu kayak apa sih bilangnya, berfilosof sama hidup gue. Ya intinya apa yang kita udah pernah denger dari kecil itu bener banget. Kayak disiplin is key, segala macam. Itu real, itu bener, itu banget. Bener. Jadi semua hal-hal positif, semua hal-hal yang kayak mensupport kalian dari orang tua, dari pelatih, udah dengerin aja. Itu udah paling gampang sih. Emang gak ada shortcut. Mau tips dari Michael Phelps lah, dari siapa, itu ujung-ujungnya semuanya sama sebenarnya. Gitu. Kayak lo disiplin, lo konsisten ya. Konsistensi sebenarnya itu paling penting. Konsisten dalam hal apapun, konsisten dalam latihan, konsisten dalam pola berpikir, karena konsisten kan aspeknya bisa kita sangkut pautin kemana aja ya. Iya, setuju. Iya sih, karena kalau udah soal olahraga konsisten. Konsistensi itu gitu. Menjadi sebuah tantangan sendiri juga. Tapi Garen, thank you so much. Thank you for having me. Making the time and energy untuk ngobrol-ngobrol sama gue di podcast ini. I'm really happy that you have shared your journey. Gue ingin mengucapkan semoga seru ya gap year lo ini. Amin. Diisi dengan lari. Jadi thank you so much Garen. Dan untuk dashers, kalau misalnya kalian mau nonton episode kita, jangan lupa untuk stay tune terus di YouTube dan juga di Spotify-nya Easy Pace Podcast. So I'll see you guys on the next episode. Dadah.